Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di BW Channel. Pada episode sebelumnya Aulia berkata, "Aku beritahu kepadamu, yang pertama aku dibawa ke kantor polisi karena berkelahi, tetapi aku bukanlah sebagai penjahat. Yang kedua, aku dibawa ke kantor polisi hanya sebagai saksi. Dan yang ketiga, aku memang selalu dibawa ke kantor polisi karena kasus berkelahi, tetapi aku menghajar orang yang memang pantas untuk dihajar. Sampai di sini apa kamu mengerti?" Aulia memberi penjelasan yang membuat Daus tersenyum-senyum. "Aku nggak peduli sekarang, pulanglah, jangan di sini. Aku merasa keberatan kalau kamu terus melihatiku seperti itu." Daus mengutarakan rasa yang membuatnya tidak nyaman dengan terus terang. Iya, aku akan pulang sekarang. Aku akan datang lagi besok. Tapi kamu harus tahu, kamu gak akan bisa menghalangiku untuk datang." Setelah menyampaikan itu, Aulia meninggalkan minimarket itu dengan berlari. Sejujurnya, Aulia adalah gadis pertama yang memiliki kepribadian unik yang hadir dalam hari-hari Daus. Sikap dan sifat Aulia terkadang membuat Daus terheran-heran. Ia merasa gadis itu tidak seperti remaja-remaja pada umumnya. Meskipun begitu, Daus mengakui di dalam hatinya, senyuman lucu gadis itu membuatnya kembali bersemangat walau merasa lelah karena harus melayani pelanggan minimarket sampai tengah malam. Salah satu peran orang tua adalah sebagai fasilitator untuk anak-anaknya. Itu artinya sebagian orang tua berkewajiban memberikan fasilitas seperti memenuhi kebutuhan anak-anaknya, yaitu berupa sandang dan pangan, dan termasuk di dalamnya adalah kebutuhan pendidikan. Para ahli berpendapat bahwa peran orang tua begitu besar dalam membantu anak-anaknya agar siap memasuki gerbang kehidupan di masa depan. Oleh karena itu, orang tua yang bertanggung jawab akan selalu mengusahakan kebaikan untuk anak-anaknya dengan kemampuannya. Walaupun hanya bisa memberikan kesederhanaan saja, orang tua akan menyediakan dengan setulus hati. Akan tetapi, tidak sedikit juga anak-anak yang merasakan kekosongan tanpa perhatian karena telah ditinggalkan oleh orang tuanya menghadap Sang Khalik. Anak-anak malang itu harus berjuang seorang diri untuk menata takdirnya sendiri. Salah satunya, anak-anak yang tidak bisa merasakan cinta, kasih, dan perhatian kedua orang tuanya adalah Anggi dan Aulia, kakak beradik yang ditinggalkan ayah dan ibunya sejak 3 tahun yang lalu setelah mengalami kecelakaan naas. Memang berat jika langsung kehilangan kedua orang tua sekaligus. Namun, Anggi dan Aulia berusaha menerima keadaan dan menjalani kehidupan dengan berjuang lebih keras lagi. Anggi pun memutuskan berhenti kuliah. Ia memilih mengambil tugas sang ayah untuk mencari nafkah. Anggi tidak malu-malu lagi untuk bekerja di sebuah toko roti sedari pagi sampai sore dan melanjutkan pekerjaannya di kafe pada sore sampai malam hari. Semua itu dilakukan Anggi untuk memenuhi biaya kebutuhan hidup dan pendidikan Aulia, adiknya yang masih duduk di bangku SMA. Sayangnya, Anggi harus melepaskan pekerjaan sebagai pelayan kafe karena ia terlibat berkelahi yang menjadikan pelanggan kafe sebagai sasaran pukulan dan tendangannya. Anggi tidak berniat melukai orang lain. Anggi hanya membela diri dari tindakan kurang ajar yang melecehkannya sebagai seorang wanita. Kini Anggi pun hanya berusaha bertahan hidup dengan penghasilan sebagai pegawai toko roti saja. Sejujurnya, biaya kehidupan yang besar membuat Anggi frustasi. Ia bingung harus bagaimana menghadapi masalah ekonomi ini. Pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, Aulia selalu bangun tepat waktu. Aulia membuka matanya sesaat setelah suara alarm yang ada di jam ekernya berbunyi. Aulia pun masih bisa merasakan kelelahan setelah mengikuti studi tour kemarin. Aulia mengambil waktu bermalas-malasan sejenak di atas ranjangnya. Tetapi samar-samar ia mendengar suara kakaknya seperti sedang mengobrol dengan seseorang di telepon. Aulia pun menjadi penasaran. Ia turun dari ranjangnya dan menguping dari belakang pintu kamarnya. Ia ingin mendengar lebih jelas percakapan itu. "Aku mohon bantulah aku kali ini. Aku benar-benar butuh uang untuk membayar tagihan listrik dan SPP sekolah adikku." Aulia mendengar permohonan kakaknya pada seseorang yang berada di ujung telepon. "Aku akan mengembalikan uangmu setelah gajian." Anggi benar-benar sedang mengharapkan bantuan kawannya. "Baiklah, aku mengerti. Maafkan aku karena sudah mengganggumu sepagi ini." "Terima kasih." Aulia bisa menebak kakaknya pasti tidak mendapatkan pinjaman itu. Aulia terdiam sejenak di dalam kamarnya. Ia mulai memikirkan kesulitan hidup ini. Aulia merasa menjadi beban untuk kakaknya. Aulia sangat sedih menghadapi keterbatasan hidup yang dihadapinya setelah kematian ayah dan ibunya. Tak lama kemudian, Aulia dan kakaknya duduk di meja makan untuk menikmati sarapan dengan menu seadanya. Hanya nasi, telur dadar, dan kecap manis yang tersaji di atas piring. Meskipun begitu, keduanya sangat bersyukur. Sambil menyantap sarapannya, Aulia mengamati wajah sedih kakaknya yang nampak begitu jelas. Aulia pun tak bisa menahan diri untuk bicara dengan kakaknya dari hati ke hati. Ia ingin Anggi berbagi kesusahan ini dengannya. "Kakak menelpon seseorang tadi." "Apa itu temanmu?" tanya Aulia basa-basi membuka obrolan di ruang makan. "Iya, dia teman kuliahku."
Dulu kami sangat dekat, dia teman baikku, jawab Anggi sambil menyuapi mulutnya sendiri. Apa kakak ingin berhutang uang padanya? Kali ini pertanyaan Aulia membuat Anggi kehilangan selera makan. Enggak, aku enggak mengatakan itu padanya. Anggi berbohong untuk menutupi masalah yang dihadapinya. Jangan bohong, aku mendengar pembicaraan kakak di telepon tadi. Dia enggak bisa membantu kakak kan? Aulia membuat Anggi terdiam dan berhenti makan. Kakak, aku berhenti sekolah saja. Aku enggak ingin menjadi bebanmu lagi. Aku bisa mencari pekerjaan dan berbagi kesulitan ini dengan muka. Aulia bicara seperti itu karena khawatir pada Anggi. Tutup mulutmu, makan saja. Dengar baik-baik, apapun yang terjadi, kamu harus tetap sekolah. Setelah lulus SMA nanti, kamu juga harus kuliah. Kamu harus mengejar cita-citamu. Jangan sampai kamu seperti kakak. Anggi mengomeli adiknya lagi. Aku bukan anak yang pintar di sekolah. Nilaiku juga nggak bagus-bagus amat. Menyekolahkanku adalah hal yang sia-sia. Kakak hanya akan menghabiskan banyak uang untuk biaya sekolahku. Lagi pula, aku nggak punya cita-cita. Aku nggak tahu harus jadi apa setelah aku dewasa. Diam, kenapa kamu bicara seperti itu? Anggi pun mengebrak meja makan dan meluapkan kemarahannya. Aku akui memang sia-sia membiayaimu sekolah selama 2 tahun ini dengan uang hasil kerja kerasku. Tetapi apa kamu tahu, aku sedang membantumu mempersiapkan masa depanmu. Kalau kamu nggak mendapatkan ilmu dengan pengetahuan dari sekolah, kamu nggak akan mengerti apapun. Anggi menyambung kemarahannya dengan nada bicara yang makin meninggi. Seharusnya kamu benar-benar berubah. Belajarlah lebih giat lagi, pakai otakmu untuk memahami pelajaran sekolah. Jadilah yang terbaik di sekolah, agar aku nggak nyanyiakan uangku untuk menyekolahkanmu. Anggi mengatakan itu sambil berurayan air mata. Aulia tidak menjawab kakaknya. Ia sangat memahami kemarahan kakaknya itu. Dengar dek, aku harus jadi ayah dan ibu untukmu, dan kamu pun harus tahu, ayah dan ibu kita hanya menginginkan anak-anaknya bisa bersekolah, makan enak, bisa pakai baju bagus, dan aku sedang mengusahakan itu untukmu. Jadi jangan pernah mengatakan hal bodoh seperti itu lagi. Kamu harus tetap sekolah bagaimanapun caranya. Aulia menangis mendengar nasihat kakaknya. Kalau sudah selesai makan, cepat berangkat ke sekolah. Aku juga harus bekerja. Anggi meninggalkan meja makan dan masuk ke dalam kamarnya. Aulia pun tetap melanjutkan makannya sambil menangis. Ia tidak menyangka kakaknya adalah orang yang paling peduli pada masa depannya. Aulia tak hanya tersentuh, ia justru makin menyayangi kakak satu-satunya yang dimiliki itu. Tak ingin bersedih lama-lama, Aulia pun pergi ke sekolahnya setelah mencuci mukanya. Aulia tak ingin semua orang melihat wajah sedihnya. Setibanya Aulia di sekolah, Aulia kebingungan melihat banyak mata memandangnya dengan penuh kecurigaan. Bisik-bisik pelan membuat Aulia merasa ada sesuatu yang salah pada dirinya. Aulia berusaha tidak memperdulikan semua itu, walaupun ia terus bertanya-tanya dalam hatinya ada apa dengan dirinya yang tiba-tiba menjadi pusat perhatian mata-mata yang menghakiminya. Aulia duduk di sebuah bangku di kelasnya. Ia bersikap sabar untuk menahan diri agar tidak menegur siapapun yang mulai menggunjingnya. Aulia, selain mencuri, ternyata kamu juga pandai menggoda cowok ya. Siswi yang pernah kehilangan dompet itu menegur Aulia dengan ejekannya. Apa maksudmu? Aku gak pernah menggoda cowok manapun. Kamu mungkin salah orang. Aulia membela dirinya sendiri. Gak mungkin salah orang dong. Sudah ada buktinya kalau kamu itu cewek murahan. Masih mau mengelak seperti saat kamu mencuri dompetku. Aku gak seperti yang kamu katakan. Aku bukan cewek murahan. Aku juga gak pernah mencuri dompetmu. Pembelaan Aulia ini hanya ditertawai oleh semua murid di kelasnya. Aulia, kamu ini sebenarnya kenapa? Kenapa kamu berubah seperti ini? Rahma mendekati Aulia diikuti Alma. Rahma tidak tahan dengan semua tuduhan yang ditunjukkan pada Aulia. Aulia pun menjawab perkataan Rahma dengan kekesalannya yang sudah terpendam berhari-hari. Kita nggak akan menyalahkanmu kalau nggak ada bukti. Sekarang semua orang di sekolah ini sudah melihat videonya. Mau bilang apa lagi kamu? Video ini sudah tersebar. Siapapun akan berpikir kamu adalah cewek murahan. Alma juga terbawa emosi. Kamu lihat saja ini, kamu bisa menjelaskan tentang video ini. Alda pun menunjukkan video yang terpampang wajah Aulia di layar ponselnya. Seperti apakah keseruan cerita selanjutnya akan kita saksikan di episode selanjutnya. Sebelumnya saya mohon maaf kepada semua atas kekurangannya dalam saya membuat video, baik dalam pembuat cerita ataupun segala-galanya. Saya juga berterima kasih untuk semuanya yang udah bantu support. Dan mungkin kisah ini akan kita rangkum di episode 10. Insya Allah ketika kita udah mencapai episode 10, saya akan membuat video baru yang dimana sebuah video itu mengandung apa sih makna cerita ini gitu kan. Namun cerita ini akan tetap ada, kita lanjut sampai episode 11, 12 dan seterusnya. Namun di setiap 10 episode saya akan membuat video tentang rangkuman ceritanya gitu kan. Jadi biar ada inspirasi dan motivasinya dari setiap cerita, kita bisa ambil hikmahnya gitu kan. Walaupun ini hanya cerita yang nggak tahu kenyataannya seperti apa dan bagaimana gambarannya, tetapi setidaknya kita memahami maksud dan tujuan video.
yang saya buat ini gitu kan. Jadi mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.